Yuk. Ya, Bu Ivon bisa dimulai. Dimulai, Bu Ivon. Apakah saudara? Iya, dimulai aja, Bu. Vivi ya gorong anak ini. Ntar Bu Vivi nyusul lah. Dia bawa firman ya. Iya. Oke. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa dulu sebelum kita memulai doa pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Oh, Bapak yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu melimpah atas kami. Dan saat ini kami bangun dengan pada yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Dan saatnya kami, pagi hari ini kami mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. 1-2 orang berkumpul dan berseru di dalam nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah otoritas kepemimpinan Kau nyatakan bagi kami semua yang melayani pada pagi hari ini. Untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa dari ke tangan-Mu hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya kan Mbak? Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Yes, thank you Lord Jesus. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saatnya
Yesus kekasih jiwa. Bawa dan erat dalam pelukannya. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Ku Terima kasih Pak Eko untuk puji-pujiannya yang memberkati, mengundang hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita menikmati, merasakan hadirat Tuhan sungguh luar biasa melalui puji-pujian, melalui doa-doa kita, melalui keintiman kita sama Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih Pak Eko untuk pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami serahkan pada Vivi. Silakan Vi. Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Vi. Kita akan berdoa ya sebelum kita masuk dalam renung. Untuk kesempatan yang Kau berikan ke kami boleh Tuhan kembali lagi memuji, menyembah Engkau, dan juga sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara setiap kami, Tuhan Kau menyatakan isi hati-Mu lewat firman yang kasih Tuhan. Memberi terus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Mazmur 13. Kita akan baca semua ya Bapak Ibu Saudara, karena ini tidak banyak, cuma 6 ayat saja. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini sudah membaca betapa ya firman Tuhan yang melalui Daud ini menjelaskan ya bahwa Daud ini memiliki satu curahan hati ya yang begitu dalam ya kepada Tuhan dalam kondisi kesulitan ya yang sepertinya ada pergumulan yang berat gitu ya, kesulitan yang begitu dalam gitu ya. Namun meskipun Daud ya, kalau kita baca ada pertanyaan-pertanyaan ya, bahkan merasakan seolah-olah ya Tuhan itu tidak peduli ya. Tetapi kita lihat di dalam Mazmur ini menunjukkan bahwa masih ada harapan dan keyakinan ya akan pemeliharaan Tuhan ya atas Daud. Kita lihat di ayat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa berapa lama lagi Tuhan ya kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Daud itu memulai dengan pertanyaan yang sangat tulus ya kalau boleh saya sampaikan. Ya. Merasa Tuhan itu tampaknya Suaranya tidak suaranya putus-putus, Vi. maaf, ini kayaknya saya harus matikan kamera supaya sinyalnya ini ya. Ya, Bapak Ibu, tadi sampai di mana ya? Kalau tadi Daud kan bertanya ya, Tuhan,
Ya, sampai berapa lama engkau sembunyi? Ya, sepertinya Tuhan itu seolah-olah jauh dari kita, tidak mendengarkan doa kita. Dan sebenarnya apa yang membuat Tuhan itu jauh dari kita? Yaitu ikatan kita dari Tuhan. Namun kita lihat ya, itu bertobat kepada Tuhan ya, oleh hambanya ya. Lalu Daud itu datang, dia langsung bertobat dan kembali lagi datang. Tuhan itu aku, ya, aku itu yang sudah berdosa. Lalu dia mengakui ya dosa-dosanya. Dia datang kembali, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Di sini Daud lebih lanjut ya, mengungkapkan rasa putus asa dan takut. Perhatikan ya, seperti itu ya. Ya mungkin kita semua pernah mengalami ya Bapak Ibu, ya seperti Daud ya, Daud menunjukkan betapa dia merasa seolah-olah hidupnya sedang berada dalam kegelapan dan kematian. Ya. Tidak ada yang lebih dalam dari perasaan yang terisolasi dari Tuhan. Jadi di sini kita lihat Daud Daud tetap berdoa ya. Dia masih memohon kepada Tuhan untuk memperhatikan dan memberi cahaya. Ya, di sini merupakan sikap yang penting ya untuk setiap kita. Kita kalau Bapak Ibu Saudara lihat, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Di sini tertulis musuhku. Sebenarnya kita ini tidak punya musuh ya. Hanya satu musuh kita, siapa? Yaitu si jahat. Ya. Jadi supaya musuhku jangan Hilang, Vi. Hilang, Vi. Belum diulang ya, Bu Ivan? Hilang. Keluar. Keluar. Sinyalnya. Iya. Vivi ini keluar. Iya, Vivi keluar. Sinyalnya Oh, mungkin. itu balik. Nah ini balik. Kak Pelonjo tadi. Iya. maafkan sinyal saya kok jelek banget ya. Ya. Ya, Minta puji kopi Tuhan. ini kayaknya. Kita tadi sampai di mana? Sampai di musuh ya. Iya, musuh. Bapak Ibu, kita ini tidak punya musuh selain si jahat ya. Jadi ketika kita berada di pihak Tuhan, maka
Tuhan itu yang akan berperang ganti kita, ya, dan kita akan diam saja, ya. Di dalam Keluaran 14 firman Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca lagi, ya, dalam kitab Keluaran 14, itu satu pertarungan yang sangat seru, ya, di mana Tuhan itu benar-benar yang berperang, ya. Saya sampai waktu saya baca itu sampai waduh, sampai merasa wah ini luar biasa banget gitu, ya. Tuhan itu benar-benar, ya, pakai awan, ya, pakai awan untuk apa, menghadang, untuk membuat satu penghadangan gitu, ya. Wah, pokok Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca, ya, pelan-pelan, ya, wih, itu benar-benar Tuhan ini luar biasa, ya. Tuhan itu benar-benar tidak terbatas, ya. Jadi kita tanpa Tuhan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berserah, ya, berharap kepada Tuhan, harapan itu kita ini tidak akan pernah sia-sia. Jadi ini saya ketemu, ya, ayatnya di yang ke-20, ya. Keluaran 14 ayat 20, ya. Coba kita akan baca. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Nah, ini loh, di ayat yang ke-19, itu awan, ya, tiang awan itu bergerak, ya, dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Waduh, saya melihat itu sampai wah, luar biasa, ya. Di ayat yang ke-22, ya, orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, asalnya laut, ya, air yang begitu penuh begitu, ya, tapi langsung kering gitu, ya. Seperti tersedot begitu, ya. Kering-kering, dan kita berada di tengah-tengah, ya. Ya, posisi kering itu, wah, terus kanan kirinya, ya, air itu seperti tembok. Waduh, wes, bagaimana, ya? Apa yang bisa kita, mungkin kalau zaman sekarang pada bawa HP bisa diabadikan itu, ya. Langsung selfie itu. Ada ikan di laut, di air yang di temboknya sebelah kanan kiri kita. Waduh, selfie sama ikan nih, bisa-bisa. Dan ini satu keajaiban yang Tuhan kerjakan, ya, ketika Tuhan berperang ganti kita. Nah, ini terus yang di 25 dikatakan bahwa ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Nah, ini loh. Jadi maksudnya Tuhan itu membuat roda keretanya Firaun, ya, yang mengejar bangsa Israel ini, jalannya itu miring, gitu, ya. Dan majunya itu berat banget gitu, ya. Jadi saya ini bisa membayangkan, ya, Bapak Ibu mungkin juga bisa membayangkan bagaimana kereta kuda, ya, rodanya ini jalannya miring. Bisa dibayangkan enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara tertawa, ya, kok sepertinya akrobat, ya. Waduh, Tuhan ini guyonan ini. Tapi memang itu kenyataannya, gitu, ya. Jadi, waduh, Tuhan itu kadang-kadang membuat kita ini, ya, wow, kalau mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mungkin kita seringkali tersenyum, ya. Membuat kita nih, iya ya Tuhan, Engkau baik, ya Tuhan, kayak gitu, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu sekarang kita akan lihat
di ayat yang ke 5 dan 6. Tetapi aku, ya kembali ke Mazmur 13. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di satu terjemahan ya lain ya, I will make a song to the Lord because He has given me my reward. Nah, di sini berkata apa? Aku akan membuat satu lagu, ya satu pujian untuk Tuhan. Karena apa? Karena Ia sudah memberikan kepadaku my reward, apa ya? Upahku, begitu ya. Jadi, waduh, kalau di terjemahan lama dikatakan bahwa aku hendak menyanyi akan Tuhan oleh sebab telah dibuatnya baik akan daku. Jadi Tuhan itu yang ngasih kita ini segala sesuatu ya yang baik loh Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah memberi yang jelek untuk kita. Tuhan itu memberi kita yang baik, bahkan yang terbaik. Ya, kalau terjemahan lain tadi mengatakan bahwa Tuhan itu sudah memberi aku upahku. Ya, sebenarnya upah itu apa sih? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengerjakan sesuatu ya, kalau pegawai gitu atau karyawan, dia setelah mengerjakan sesuatu diberi upah, gitu ya. Ya sama. Padahal kita ini tidak lagi mengerjakan apa sih gitu ya. Sesuatu yang apa? Yang berat atau sesuatu yang sepertinya waduh ada tindakan keras atau apa sehingga Tuhan itu memberi kita upah. Ini Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ketika kita datang kepadanya ya, benar-benar. Ketika kita mencari Tuhan ya, haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan itu menyatakan dirinya. Dan ini yang menjadi buat saya, waduh, ini loh upahku apa. Ketika aku bisa menemukan Tuhan. Nah, ketika Tuhan hadir ya, hadirat Tuhan melawat kita, maka apa? Kita sudah tidak ingin apa-apa. Ya, kita kepinginnya apa? Waduh, nyembah Tuhan terus. Nah, keinginan akan dunia ini sudah lenyap ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat ketika Daud datang kepada Tuhan ya, dia ketika berdosa ya, dia ada kembali lagi datang kepadanya ya, bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya, mau mengakuinya di hadapannya, lalu Tuhan itu mau menerima kembali. Ya, Ia adalah Allah yang setia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya, puji Tuhan, biar pagi hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan akan mana kita semua pernah berbuat dosa, dan jangan khawatir ya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu mau menerima kembali dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar ya, hal-hal yang tidak kita duga ya. Ada penyelamatan dari Tuhan sehingga kita bisa beria-ria ya di dalam Allah ya. Kita bisa bersukacita kembali. Ya, ini yang dirindukan oleh Tuhan. Kita bisa bersukacita. Kita menerima keselamatan yang luar biasa. Tuhan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Ya, mungkin ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya kembalikan kepada Ci Ivon.
Ya, terima kasih Fi. Firman ini kekuatan ya. Kalau kita anak-anaknya yang selalu berpengharap ya. Di saat ada, di saat Tuhan Yesus mengizinkan kita diproses yang hanya bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini loh, kita akan duduk diam saja dan melihat. Dan Tuhan akan berperang sendiri. Cuma Tuhan tuh mintanya apa sih? Duduk diam di hadirat Tuhan menyembah. Dan biarlah kita melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu proses-proses yang Tuhan lakukan. Ini enggak ngomong apa ya, tetapi firman Tuhan yang sudah membuktikan ya. Saya juga pun sudah pernah menyatakan kasih Tuhan kepada saya melalui luar biasa ya pergumulan-pergumulan kita. Terima kasih Vi untuk firman Tuhan yang itu menjadi kekuatan bagi kita di sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Oma. Loh, oke. Ya. Bapak kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami sudah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Jadikanlah firman ini rema ke dalam kehidupan kami, setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ini yang sempat kami diami pada saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memilihkan kami, Presiden yang terbaik buat kami dan wakilnya, dan jajaran bawahannya semuanya. Kami percaya ini semua karena kasih dan karunia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik sehingga bangsa dan negara kami ini boleh menjadi rakyat yang adil, makmur, dan jujur. Dan bisa Engkau berikan kekuasaan untuk menikmati semua berkat-berkat yang dari Engkau melalui presiden kami yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan supaya pemimpin kami yang baru ini boleh takut akan Tuhan, juga percaya kepada Tuhan dan mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui semuanya ini bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke boleh memberitakan kami yang menjadi berkat, boleh memberitakan kabar gembira yang dari Engkau ini sehingga Injil dapat didengar di seluruh pelosok tanah air melalui hamba-hamba-Mu di mana mereka saja berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami mohon semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa pada pagi hari ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Saya serahkan. Oke. Ya, kita masuk saling mendoakan waktu ini 10 menit ya. Pagi Pak Ronald. Pagi Pak Yusuf kok nggak masuk nih? Kenapa enggak mau masuk itu? Bentar, tak pindah sih. Nah,
Pagi, Pak Ronald. Pagi. Selamat pagi. Pak Heri. Pak Heri, Ya. Pak Heri kok nggak mau masuk-masuk, Pak? Iya, kok Ke tempat susah Pak masuk Eko gitu. itu. Puter-puter terus gitu loh. Apa? Ini saya ulang ini baru masuk ini. Iya, Pak Heri susah sekali loh masuknya loh. Nggak bisa. Diklik yang muter itu Pak klik. Ah, udah diklik belum yang mutar? Sudah ini kita sudah masuk ini sekarang. Ah, itu udah tak pindahkan berulang-ulang. Pak Heri ada di situ nggak muncul itu notifikasinya? Itu sepertinya Pak Eri itu partitionnya itu tak hidup itu.
Loh, halo, ha. Waduh, Pak Erik seger kayak gini, Rek. Aduh. Seger, Rek. Ih, Pak Eko di mana itu, Rek? Pemandangannya masih pun. Jadi kepingin refreshing nih. Ya nunggu minggu depan loh. Oh iya ya. Libur dah. Iya, libur. Minggu depan. Oh iya Minggu depan. minggu depan belum. Bu Iwan nggak tahu Bu Iwan. Iya, kemarin Selalu nggak masuk kabeh tuh, Bu iku. Ipon. Pak Ronaldo mau ngajak jalan-jalan, mau ditraktir makan ayam geprek. Pak Titus. Bawa Nggak ayam tahu Pak geprek Ronaldo. nggak Pak hadir. Ronaldo loh suruh bicara itu bagian registrasinya. Yang ayam geprek nggak hadir. Loh iya, kok nggak ada dia Mau ke ayam tempat Pak gepreknya. Gimin loh Bu Ivon. Apa, Pak? Mau ke tempat Pak Gimin. Oh, Pak Gimin. Ke Pacitan. Mau nyambangi Pak Gimin. Kok Ngawi, Pacitan ngawi. itu? Ngawi Ngawi. toh. Awi. Ngawi. Cek adone, Bu Ipon Pacitan. Kalian Ngawi. Nanti bagian transportnya Pak Erik yang ngatur. Tim Oh iya, apanya. saya percaya. Ya. Kasih itu kita serahkan Pak Erik. Saya percaya. Nanti biar di data Pak Erik, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti biar kita atur kendaraannya. Iya, saya percaya Pak Erik itu. Ini kalau transportasi ini dia pinter handal kok, sungguhan. Beres dia buat biasanya Bu Ivon. Pasti. Loh, yang sudah terbukti toh pas kemarin itu di Trawas itu toh. Iya. Nah iya, sudah terbukti dia. Nggak usah Pak Ronald, nggak usah diganti-ganti yang lain, Pak Erik aja. Iya. Nanti dia tersinggung loh dia. Iya. Oke, yuk kita ya lihat dulu. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on on praying. Ini Pak Eko lagi kemulan ini loh. ngantuk. Oh ya, cepetan tak Bu Ivon, nah cepetan aku tak turu maneh gitu ya. Yuk kita doa penutup. Apa ya? Pak Erik kayak wis gak apa wis, Pak Erik kayak. Pak Erik. Maunya saya off cam ini tadi barusan dipanggil lagi. Pak Erik. Doakan Bu Eva. Oke, Bu Eva. Iya. Siapa lagi? Siska. Siska. Doakan Yani. Loh, kenapa Yani-nya? Ben awet muda. Mudah-mudahan. Pelayanan Pak Yusuf, Pak Erik di Kutai Barat, Kalimantan. Oke. Sudah ya. Oke, kita akan berdoa sebelum kita berpisah. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pagi hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah kami, biarlah kami serahkan ya Tuhan, seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau sendiri berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Engkau akan selalu membuka jalan bagi setiap halangan rintangan apapun yang kami hadapi di masa-masa mendatang Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau sehati sepakat untuk mendoakan saudara kami, yaitu Bu Eva Tuhan, apapun yang dialami di dalam tubuhnya Tuhan, Engkau sendiri mengangkat semua penyakitnya Tuhan, kami percaya Engkau sendiri berkuasa Tuhan atas tubuh Bu Eva ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, karena kami pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa oleh bilu-bilu Tuhan, segala penyakit oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk anak Siska dari Pak Yusuf ya Tuhan, kami serahkan juga di dalam tangan-Mu. Engkau angkat segala tumor yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Nah, kami percaya tubuh ini dapat dipulihkan dengan sempurna tanpa ada kemaksud apapun Tuhan. Kau sendiri yang
campur turut tangan Tuhan, alat medis maupun dokterannya yang akan dipakainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak sertai Pak Yusuf sampai dimanapun ia berada Tuhan, di dalam pelayanan di Kalimantan Tuhan. Kau sertai, Kau jauhkan dan segala macam bahaya. Kami percaya lewat Pak Yusuf ya Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa yang dituai di Kalimantan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pak Teguh ya Tuhan, kami serahkan juga di dalam tangan-Mu, biar Engkau juga sertai Tuhan, biarlah Kau pulihkan semakin hari semakin membaik Tuhan, tubuh dari Pak Teguh Tuhan, walaupun mungkin secara usia semakin bertambah, kami percaya dalam Engkau, rohnya akan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami serahkan untuk anak Sian Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga sanggup ya Tuhan, memulihkan, mengatakan mujizat pada tubuh anak Sian ini Tuhan, juga sehingga Tuhan anak ini Tuhan dapat berbicara dan berjalan dengan normal seperti halnya anak-anak yang lain Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti mujizat dapat dinyatakan Tuhan, Kau terus beri kekuatan pada Pak Ronald dan Bu Venda untuk dapat merawat anak ini Tuhan, hingga sampai pada kesudahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, kami percaya Kau sudah mendengar semua doa yang kami naikkan Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum didoakan Tuhan, sendiri yang mengerti apa yang mereka alami Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan semua doa kami, ucapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Tapi Thank you semua, terberkati. Memberkati hari Sampai besok. besok. Berkati. Yesus memberkati.